Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Terima kasih teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu I2C atau Integrated Circuit. Jadi I2C adalah sebuah protokol komunikasi yang mampu mengkomunikasikan banyak peripheral dan sebagai master maupun sebagai slave. Jadi di sini saya akan memberi gambaran. Jadi sebuah bus I2C itu hanya dengan menggunakan dua saluran. Di sini saya mencontohkan pakai Arduino sebagai master pertama, kemudian Raspi sebagai master kedua, dan banyak lagi slave lainnya seperti accelerometer dan lain-lain. Jadi I2C ini sistemnya pengalamatannya. Jadi kalau kita menggunakan pengalamatan 7 bit itu bisa sampai sekian device, dan atau 10 bit addressing bisa sampai seribuan device yang bisa terhubung dengan komunikasi I2C ini. Jadi ada dua saluran, yang pertama serial data atau SDA dan serial clock atau SCL. Jadi SCL ini atau serial clock ini dibangkitkan oleh master ya, untuk mensinkronisasikan data yang dikirim ke masing-masing slave. Nah, jadi setiap line ini juga di pull up dengan dua resistor, karena sifat dari I2C ini sendiri ya, itu open drain ya. Jadi active low, jadi butuh pull up dari resistor. Nah, jadi setiap nilai dari resistornya itu menentukan kecepatan transfer data. Oke, singkatnya prinsip kerja dari I2C itu seperti ini ya. Jadi I2C itu mengirim data secara bertahap 88 bit. Jadi setelah special start itu langsung ada beberapa 8 data. Itu mengindikasikan alamat dari slave atau device slave-nya. Kemudian selanjutnya ke data untuk masing-masing internal register dari slave tadi, jadi memorinya, kemudian datanya. Setelah itu stop. Jadi blok A itu adalah acknowledge. Jadi bisa kita lihat di sini grafiknya. Start kondisi pada permulaan komunikasi itu ditandai dengan dari high turun ke low, kemudian clocknya aktif sampai data yang terkirim bermulai dari most significant bit sampai low significant bit. Nah, di situ ditandai dengan 7 bit device address, karena yang ke-8 itu logika untuk menyatakan bahwa ini datanya kita tulis atau kita read, baca. Terus acknowledge ini mengindikasikan bahwa apakah data ini diterima oleh device slave atau tidak. Jadi dengan bantuan dari acknowledge atau not acknowledge ini yang bisa mengetahui data terkirim dengan baik ataupun tidak. Selanjutnya, data yang dikirim adalah data yang akan dialamatkan pada internal register. Jadi di dalam sebuah device slave itu kan ada memorinya juga. Nah, jadi memorinya itu kita maksudkan sebagai internal register yang datanya akan dibagikan ke setiap register yang berada dalam device slave tersebut. Nah, jadi sama seperti tadi. Di sini contoh dari device accelerometer ya, ada XL345. Jadi setiap satu accelerometer itu ada beberapa register di dalamnya, register X, Y, dan Z untuk setiap axis. Oke, selanjutnya data yang dikirim 8 bit. Setelah itu kondisi stop ditandai dengan logika low, kemudian lanjut ke high. Jadi seperti itu prinsip dasarnya. Oke, bisa kita langsung coba untuk
mempraktikannya. Jadi di sini saya akan menggunakan Proteus untuk mensimulasikan bagaimana komunikasi I2C itu bekerja. Tapi saya hanya menggunakan beberapa komponen saja. Di antaranya yaitu LCD. Ya, ini dia. Antara LCD dan Arduino akan saya komunikasikan via I2C. Jadi disinilah keunggulan dari I2C. Kita hanya membutuhkan dua lines, SDA dan SCL. Kita sudah bisa memprogram LCD. Jadi di sini saya sudah buat programnya. Jadi nanti teman-teman bisa download pada link deskripsi di bawah. Terus saya upload. Setelah itu kita copy alamat file hex dari program yang sudah di-compile tadi. Jadi kita bisa cari di bagian bawah ini ya. Oke, so kita scroll ke atas sedikit. Nah, itu dia. Kita copy. Kemudian kita Ctrl C ya. Ini kita beralih ke software Proteus. Kita klik 2 kali pada board Arduino. Terus kita pastikan ke bagian program file. Di sini saya hapus dulu. Saya hapus dulu program sebelumnya. Terus saya paste. Terus saya klik OK. Oke, langsung saja kita simulasikan. Ya, di sini tampil Hello World. Jadi teman-teman bisa ganti. Sini saya akan tambahkan lagi string yang akan ditampilkan. Saya copy dulu formatnya. Kemudian saya ganti teksnya. Kita buat bahasa Indonesia saja ya. Halo dunia. Jangan lupa komennya. Oke, langsung saja di compile. Jadi setelah di compile, teman-teman tidak perlu lagi untuk mengcopy alamat file hex tadi, karena masih alamat yang tadi yang tertanam pada board Arduino pada Proteus. Jadi kita tinggal stop saja simulasinya, terus kita play kembali. Secara otomatis programnya sudah terupdate. Oke, langsung saja kita stop, terus kita play ulang. Ya, ini dia. Jadi sebelumnya kita memprogram LCD ini banyak sekali menggunakan pin ya. Dasar ada 7 sampai 8 pin yang harus kita gunakan. Berkat protokol komunikasi I2C ini dan bantuan dari driver PC F8574 ini, kita mampu meminimalisir penggunaan pin. Selanjutnya saya akan buka yang menggunakan RTC ya. RTC ini real time clock atau pewaktu. Di sini saya akan menggunakan virtual terminal sebagai penampil waktunya. Saya lihat di sini tipe dari RTC yang saya gunakan DS1703. Ini virtual terminalnya, bisa teman-teman dapat dari virtual instrument mode di sebelah kiri tadi. Kemudian saya open dulu program yang sudah saya buat sebelumnya. Ini dia. Ya, teman-teman bisa lihat nanti semua program yang saya buat, teman-teman bisa download langsung di link deskripsi di bawah. Langsung saja saya compile. Oke, setelah berhasil
karena ini file program berbeda, jadi kita tetap harus copy alamat file hexnya ya, karena ini program yang berbeda dari sebelumnya. Ini dia, kita copy. Ctrl C, kemudian kita klik 2 kali, kita paste, kita hapus dulu sebelumnya. Langsung di play saja. Ya, kita bisa lihat tampilan dari virtual terminalnya. Terupdate setiap 1 detik. Ya, jadi begitu. Selanjutnya kita akan mengkombinasikan antara RTC tadi dengan LCD. Jadi itu kelebihan dari I2C, hanya memanfaatkan 2 jalur data SDA dan SCL. Kita bisa memprogram lebih dari 1 peripheral. Saya open dulu disknya. Saya open dulu. Ya, ini. Di sini saya menghubungkan antara RTC dengan LCD hanya menggunakan 2 pin yang saya paralel. Dan saya buka dulu file programnya. Jadi ini ada file yang saya sudah modifikasi untuk menampilkan tampilan time tadi, waktu tadi ke LCD. Ini juga bisa teman-teman download nanti di bawah. Langsung saja saya compile. Kemudian karena ini file yang berbeda, kita tetap harus copy dulu filenya, alamatnya. Ini dia. Ctrl C, kemudian kita paste pada board Arduino nya. Langsung saja diklik OK, kemudian kita simulasikan. Ya, teman-teman bisa lihat data waktu yang dihasilkan dari RTC tadi sudah tertampil pada LCD. Jadi banyak sekali project-project yang bisa teman-teman buat dari implementasi simulasi ini. Teman bisa membuat jam digital, bisa membuat alarm, tinggal ditambahkan beberapa komponen lainnya. Teman-teman bisa buat timer. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman lakukan dengan memanfaatkan fitur dari komunikasi I2C. Oke, sekian saja dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.